Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Rina Pratiwi dan di sini kami lagi santai-santai yang enaknya ya sambil ngopi lah, ngobrolin fikih muamalah. Nah, akan sangat senang berbagi pengetahuan mengenai fikih muamalah yang khususnya membahas mengenai transaksi dan hubungan sosial dalam Islam bersama dengan para tamu kami yaitu saudari Nesa dan Eva. Selamat datang Nesa, Eva. Ya, kami juga terima kasih sudah diundang di podcast ini. Kami juga senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai fikih muamalah, khususnya aturan-aturan terkait transaksi dan hubungan sosial dalam Islam, apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih detailnya, bisa dijelasin dulu nggak? Apa sih konsep dasar dari fikih muamalah itu? Apa fikih muamalah itu? Jadi fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan transaksi manusia gitu. Oh, jadi kita kayak jual beli, terus sekarang makna investasi kita itu semua diatur dalam fikih muamalah. Oh, gitu. Oke. Kalau untuk prinsip-prinsip fikih muamalah itu apa aja sih? Bisa nggak disebut? Kalau untuk prinsip-prinsip utama dari dalam transaksi menurut fikih muamalah itu ada beberapa. Yang pertama itu mubah, yaitu diperbolehkan. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah, yang dimana itu diperbolehkan. Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa semua transaksi itu dilarang sepanjang sebelum ditemukan nas yang melarangnya. Kemudian itu sukarela, yang dimana kegiatan ekonomi dilakukan tanpa ada paksaan. Terus yang ketiga itu mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. Yang keempat itu memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan. Dan yang kelima itu syadu atau al-mudzariyah. Syadu al-mudzariyah adalah menghalangi segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerusakan. Terus yang keenam itu adalah larangan ikhtiar, yang dimana itu monopoli yang merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan mengurangi ketersediaan yang ada di masyarakat. Terus yang ketujuh itu adalah larangan, yang dimana itu larangan gahar, dan sistem jual beli gahar ini termasuk unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Terus yang kedelapan itu adalah larangan maisir, yang dimana ini diartikan sebagai judi yang transaksi dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan sebuah benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Terus yang terakhir itu ada larangan riba, yang dimana itu suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki kesamaan yang jelas menurut syariatnya. Itu aja mungkin prinsip-prinsip yang bisa dijelaskan. Jadi prinsip-prinsip utama fikih muamalah itu berarti banyak banget ya di Islam. Kayak syarat-syaratnya jual beli, terus kayak di bank juga kan kita katakan. Kalau kita tanya, kalau kita jual beli kan kayak di Indomaret, kayak gitu, itu kan ada apa sih rukunnya nggak sih, kayak ijab kabul dan lain-lain itu gimana? Nah kan kalau di toko kue aku kan dulu di Jawa kan. Nah itu tuh ada toko yang namanya toko basmalah. Nah kan toko basmalah tuh kayak Islam banget. Terus aku masuk tuh kayak orangnya pakai songkok, pakai sarung, kayak Islam banget. Nah katanya tuh kalau di sana apa jual beli itu kayak pakai syarat-syarat yang di Islam, kayak Islam gitu, kayak apa ada ijab kabulnya. Ya emang ada ijab kabul, tapi kayak di sana tuh kayak apa ya, kayak resmi, bukan resmi sih, kayak iya kayak Islam banget namanya. Kalau yang di toko-toko lain
Ya itu kita nggak tahu, itu tergantung dari tokonya sendiri. Gila bener-bener sih ada istilah kayak gitu. Iya, tahu. Ada toko bebas banget tuh yang paling terkenal kalau di tempat itu apa Islam tuh banget. Maksudnya rukun syarat-syaratnya prosedurnya orang jual beli itu lengkap di sana, barangnya juga halal semua, kayak memenuhi syariat. Ya. Jadi kayak kita kan orang Islam nih, gimana sih pandangan kita tuh terhadap jual beli dan kayak sama-sama dengan orang Islam yang kayak film amanah tadi itu seperti itu. Dalam Islam mendorong umatnya untuk melakukan jual beli dengan kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, jual belilah tetapi jangan saling menipu. Hal ini menunjukkan pentingnya etika transaksi dalam Islam untuk menciptakan hubungan yang berdasarkan kejujuran dan keadilan. Contohnya gini, misalnya kita lagi ada sistem PO, kayak beli barang gitu tapi PO. Nah, mungkin misalnya ini PO-nya 1 minggu, ada sudah yang pesan misalnya beberapa barang. Nah, kemudian setelah 1 minggu kemudian barangnya ini datang, tetapi mungkin ada kerusakan pada satu barang, itu kita kayak harus konfirmasi nih sama customer-nya gitu, kayak ada kerusakan ini bagaimana barangnya. Apalagi sekarang kayak online kan. Nah, apalagi itu mungkin kita harus kayak ngasih tahu ini barangnya ada di mana, mau bagaimana, mau tetap diambil atau mau bagaimana. Mungkin kalau dari penjualnya nih kita kasih harga turun gitu, jangan Berarti ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. juga ada kesepakatannya tuh. Jangan sampai Ya jangan sampai tuh misalnya barang udah datang kita nggak boleh kayak kita langsung kasih ke pembelinya, itu nggak boleh. Itu kita harus sebagai penjual kita harus cek barangnya itu masih boleh atau tidak, supaya pelanggan tuh tertarik buat beli sama kita lagi gitu. nah sekarang apalagi via online kayak Shopee kayak gitu kan banyak banget kasus penipuan kan, yang beli HP datangnya data. Tapi sekarang udah ada fitur barunya COD dulu. Ini nggak bisa loh, ini beneran. Ya, tapi jadinya kayak kita kayak apa ngiklanin apa Shopee JU. Kemarin katanya aku ada loh kayak gitu. Apa? Cek dulu barangnya. Bisa. Baru bayar. Kalau nggak bisa dikembalikan. Bisa dulu dulu. Astaga, kayak Jarang banyak banget yang iya jadi komplain kan. Nggak kasih muridnya. iya Kan? Gitu kan? Terusnya padahal salah penjualnya kan yang nipu, tapi kurirnya kena. Kasihan. Makanya penting banget ya harus sesuai apa yang harus Kesepakatan Iya. antara penjual dan pembeli biar tidak saling merugikan. Jadi sih benar. Oke, selanjutnya. Terus bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi kontemporer seperti transaksi online dan investasi? Kan sekarang banyak kita sebagai Gen Z ya kayak didorong untuk berinvestasi dan lain-lain kayak gitu. Itu gimana sih punya dalam Islam tuh? kalau Islam itu kan memberikan pedoman yang sangat bisa diaplikasikan dalam transaksi kontemporer seperti transaksi investasi dan online. Nah, penting bagi umat Islam itu untuk memahami prinsip-prinsip ilmu fikih muamalah dalam konteks modern agar transaksinya yang dilakukan itu tetap halal dan berkah. Oh berarti kayak kita tuh harus pilih investasi itu ya yang sesuai dengan saya sampai yang nggak ada unsur riba atau apa gitu, yang pokoknya di luar syariat Islam kan. Kita kalau aja. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya hampir sama dengan Islam. Mungkin kalau kita mau investasi atau tidak itu tergantung dari kita sendiri mau investasi atau tidak, dan kita harus tahu juga investasinya ini sesuai tidak syariat dengan tidak syariat dari Islam gitu. Boleh-boleh aja sih, tergantung dari kita niat atau tidaknya itu. Oke. Jadi berarti obrolan kita mau villa ini tuh banyak banget ya Pak, kita jadi tahu prinsip-prinsip utama apa fikih muamalah kan karena jual beli transaksi itu di kehidupan
kita sehari banget kan, jadi kayak menurut agama apalagi kita anak manajemen ekonomi kan, jadi kayak kita yang harus tahu sih apalagi kita orang Islam. Nah, apa aja tadi kita transaksi kontemporer, Iya, dan investasi juga kan, itu itu contohnya kayak investasi dalam bermain gitu. iya, itu sekarang banyak banget emang kan investasi online kayak aku kemarin juga cek kayak mau gitu kayak gitu tapi masih ada pro kontra juga. Karena itu tuh katanya ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Itu tuh masih jadi bimbang gitu ya. Iya. Menurut kalian gimana sih? Apa investasi tuh lebih ke apa boleh apa kayak haram gitu? Mungkin dari ini saja. Kalau menurutku sih dari aku kan pernah kayak ada gitu di Amerika, boleh-boleh aja sih, yang penting tuh sesuai dengan syariat Islam gitu. Oh jadi kayak ada syarat-syaratnya gitu ya? Iya. Harus milih kayak sesuai, kan kadang ada yang syaratnya harus sesuai apa sih kodo? Kok kodo? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat banget bagi kayak para penonton. Kita semua kan sharing soal transaksi jual beli itu memang sangat penting untuk kita karena memang sehari-harinya kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi terima kasih. Kami juga makasih juga karena udah diundang. Saya juga sedang buat bagi-bagi ilmu. Kami juga senang dapat ilmu tadi ya kan. Kita sharing Bicara-bicara. Oke, jadi kita tutup saja podcast hari ini. See you. Dadah. Assalamualaikum. Dari tadi. Oke. Oke.